Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leon Pratiwi dari Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2021 dengan NIM 2106055020079, mata kuliah Ilmu Sejarah dan IPS kelas C. Baik, pada tugas kali ini saya mengangkat sebuah peristiwa yang ada di Kecamatan Tombolok-Pao. Tombolok-Pao adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Tombolok-Pao dibentuk pada tahun 1998 dari hasil pemekaran Kecamatan Tinggi Moncong. Ibu kota berada di Kelurahan Tamona yang berjarak sekitar 81 km dari ibu kota Kabupaten Goa. Kecamatan Tombolok-Pao bersamaan batasnya dengan Kecamatan Sinjai Barat di Kabupaten Sinjai sebelah utara, Kecamatan Bontocani di Kabupaten Bone, dan Kecamatan Tanralili di Kabupaten Maros sebelah utara, Kecamatan Tinggi Moncong di sebelah selatan. Kecamatan Tombolok-Pao memiliki budaya yang unik karena masyarakat menganut budaya dari Makassar dan Bugis yang sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, Kecamatan Tombolok-Pao juga telah terkenal sebagai pusat produksi sayur mayur untuk Kota Makassar dan Kabupaten Goa karena letaknya berada di kaki Gunung Bawakaraeng yang memiliki tanah yang begitu subur, terletak di ketinggian kurang lebih 1.700 meter dalam permukaan laut. Di Kecamatan Tombolok-Pao, Kabupaten Goa memiliki 8 desa, yang salah satu desanya yaitu Desa Pao, yang dimana dikenal sebagai Kampung Seribu Nama, karena di setiap sudut wilayah tersebut memiliki namanya tersendiri yang berfungsi sebagai penanda wilayah di daerah itu dan memiliki arti dan maknanya sendiri. Pao dulunya adalah sebuah kerajaan kecil yang ada di wilayah Goa pada saat itu, tetapi tidak termasuk daftar kerajaan-kerajaan Goa karena memiliki kerajaan tersendiri yang dikuasai oleh Arung Pao. Peninggalannya masih ada, berupa perkakas rumah tangga, keris, gendang yang digunakan untuk memberi semangat kepada pasukan dan berfungsi sebagai tanda pada saat perang. Bahkan, bendera kerajaan dan baju perangnya pun masih ada tersimpan sampai sekarang di salah satu rumah kerajaan di Desa Pao yang disebut Caile. Nah, di rumah adat Caile juga menjadi tempat di mana para karaeng yang ada di Tombolok-Pao dilantik. Hal ini kembali dibuktikan bahwasanya kerajaan ini pada akhirnya diakui oleh kerajaan Kabupaten Goa karena duplikat bendera kerajaan Desa Pao tersimpan di Museum Balak Lompoa yang menjadi bukti sejarah bahwa benar adanya kerajaan ini. Terkait peristiwa sejarah, di sini saya akan mengangkat mengenai salah satu tempat yang dinamakan air terjun Bantimurunggalang yang terletak di Desa Pao itu sendiri. Menurut sejarah, air terjun ini sudah ada jauh sebelum Belanda masuk ke wilayah Pao dan mulai diketahui keberadaannya pada saat Nonino di Belanda menjadikan sebagai tempat permandian pada saat itu. Dan air terjun ini menjadi sejarah peristiwa pada zaman kerajaan yang dipegang oleh Arung Pao yang digunakan sebagai tempat eksekusi bagi masyarakat yang melanggar hukum adat yang berkaitan dengan Siri Napace. Contohnya tentang kasus Silariang, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Menurut sejarah bahwa seseorang yang melanggar adat istiadat akan diikat tangan dan kakinya bersamaan dengan batu lalu dilempar hidup-hidup dari atas air terjun. Ini merupakan hukum yang berlaku pada zaman itu. Dan ini diterapkan pada masa-masa kerajaan dan mulai tidak digunakan seiring perkembangannya zaman. Bantimurunggalang
yang menawarkan keindahannya dan keasriannya juga memiliki nilai magis bagi masyarakat setempat, yang dimana air terjun inilah yang langsung menghadap matahari terbit. Dipercaya bagi masyarakat setempat sebagai air terjun yang satu-satunya menghadap matahari terbit, yang memiliki nilai spiritual, yang disandingkan dengan ditemukannya air terjun ini oleh seorang wanita merupakan anak dari Raja Luwu yang diperintahkan langsung oleh ayahnya untuk menyusuri sungai dengan perahu sampai menemukan air terjun yang langsung menghadap matahari terbit. Ini juga merupakan asal muasal terbentuknya kerajaan di Pao. Ya baik, sampai di sini pemaparan saya, cerita saya mengenai peristiwa yang telah terjadi di salah satu desa di Kecamatan Lombolok Pao. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, karena pada umumnya peristiwa ini tidak pernah diangkat pada media sosial lainnya. Jadi mengenai tugas ini saya langsung menemui beliau, karena beliau ini adalah salah satu keturunan dari kerajaan-kerajaan yang sampai sekarang tetap merawat dan menjaga peninggalan-peninggalan yang ada di rumah kerajaan Caileh. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.